teman-teman, jumpa lagi dalam Metode Design and Build channel. Kembali lagi kita ke tutorial bagaimana membuat gambar konstruksi bangunan. Di sini tutorial kita kemarin terakhir adalah bagaimana membuat gambar 3 dimensi dari kusen ya. Dan ini masih berlanjut terus karena kita praktek di project real ya. Yang dimana di sini saya punya project realnya adalah membuat bangunan 7 kali 15 meter di sini. Sementara bangunan existingnya itu 2 lantai tapi tidak full dan akan dibikin 2,5 lantai. Dan terakhir kita kemarin belajar bagaimana cara membuat kusen ya. Nah, ini kusen sama daun pintu 3 dimensi, dan ini kita masih berlanjut ya, dan ini video ke seri keduanya ya. Kalau misalnya teman-teman mau ikuti yang mulai dari sebelumnya, bisa ditonton video sebelumnya biar bisa lebih mengerti ya video lanjutannya ini ya. Nah, terakhir kita bagaimana cara membuat ini ya, detailnya ya, 3 dimensi, daun pintu dan jendela. Dan ini kita produksinya sekaligus banyak ya. Kalau di SketchUp mungkin kita bikinnya satu-satu. Nah, kalau di AutoCAD kelebihannya kita bisa bikin banyak, terus nanti kita copy dan kita nanti bagaimana cara menempatkannya di dinding yang ada ini, yang sudah kita buat sebelumnya, nanti kita ajarin juga bagaimana caranya. Nah, ini terakhir kita kan terakhir sudah membuat kemarin handle-handlenya ya. Kalau misalnya ada handle-nya yang belum dipasang, misalnya seperti ini, atau layarnya belum kita tentukan ya, ini masih layar 0. Terakhir kita mau menunjukkan bahwa di sini mau dibikin aksesoris pintu namanya ya. Nah, di sini bikin aksesoris pintu, jadi tinggal kita copy paste begitu aja ya. Dan layar-layarnya ini bisa kita pilih sekaligus ya, seperti begini ya. Jadi kalau misalnya gambar mau ringan, kita sebenarnya bisa gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini kan kemarin layarnya masih belum semua ya. Masih belum semua kita kita tempatkan ya. Kita bikin match properties dulu untuk kusen sama ininya ya. Ini sambil kita cek juga ya gambar 3D-nya ini apakah dia sudah jadi satu, misalnya daun pintunya atau daun jendelanya apakah sudah cocok misalnya seperti itu. Nah, ini kayak seperti ini kan belum jadi satu dia. Nah, kita tinggal pilih aja kita jadikan satu seperti itu dengan menggunakan perintah union di 3D ya, di 3D AutoCAD. Nah, tapi yang perlu diingat di sini harus dipisahkan antara daun pintu sama kusennya. Jadi nanti kalau misalnya nanti kita kelompokkan misalnya begitu dipakai nanti ini bisa dibikin swing pintunya. Jadi daun pintunya sama ininya jadi 2 objek yang berbeda begitu ya. Nah, ini kita lanjutkan aja misalnya seperti ini.
Nah ini kan dia sudah sesuai ya, ini apa namanya, untuk kusen-kusennya ya. Ini ada sisa satu lagi ya, belum di apa namanya, oh ini belum di union ya, belum di union. Nah ini kalau sudah begini apa ya sudah. Berarti kita tinggal tempatkan, matchkan properties dari kaca-kacanya seperti gini ya. Ini kacanya, dan jangan lupa nanti jendelanya ini kita majukan ya ke atas, ke depan ya. Jadi kita naikkan ke atas, prosesnya bagaimana nanti kita lihat setelah ini. Nah, yang jelas ini kacanya kita samakan dulu layernya, nanti baru kita tempatkan di tempat yang seharusnya. Jadi mau ditempatkan di tengah rencananya di sini. Karena ini masih melengket di level nolnya ya, dan nolnya aksisnya ini ya. Nah seperti begitu teman-teman. Kalau misalnya belum mengerti bisa dilihat ini seperti begini prosesnya. Nah ini kan kalau kita lihat kan ini masih di bawah ya, ini kita tempatkan aja ke atas sini. Jadi semua jendelanya bisa kita pilih, misalnya ini ya, ini kan, terus ini karena posisinya sama semua ya. Ini tebal jendelanya ya 0,3, sementara ininya 0,13 ya. Nah apa namanya, tebal rangkanya daun jendelanya 0,13. Jadi ini nanti kita geser ke atas seperti begitu. Ini sebenarnya ini kan tebal 3 cm ya, kemarin ada penurunan di sini 1 cm. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin muka belakang misalnya sama gitu, muka belakang tinggal kita ini aja, tinggal kita mirror saja ya. Tapi pertama harus kita turunkan dulu 1,5, ketebalannya kita kecilkan dulu, ini 3 meter jadi 1,5. Jadi tidak bakal motong yang tadi 1 cm di sini ya, turun begitu. Nah ini kalau misalnya sudah begini, untuk semua daun jendelanya bisa kita geser ke atas ininya, apa namanya, posisinya ini bisa kita geser ke tengahnya sini, di tengahnya daun jendela. Nah seperti itu, nanti dia naik sama-sama juga. Sementara yang ini ya, kalau ini misalnya kita mau geser yang ini ya, nah ini bisa, oh ini belum kena ini ya, kita matchkan dulu, match properties ya. Nah ini belum kena dia. Nah ini bisa kita buat begini, nah seperti ini ya. Nah kalau kita lihat, nah ada lagi rupanya. Nah jadi memang harus teman-teman teliti ya satu-satu begitu. Memang lama ya gambar begini. Nah, sekejap gitu ya. Nah ini kita geser ya. Ini kalau saya biasanya kadang sambil ngeliat-liat gitu, makanya sering saya scroll ini apa, naik turun apa, zoomnya itu sering naik turun ya, karena kadang ada yang biasanya kita lupa. Ya tergantung teman-teman masing-masingnya, kalau mau bikin satu-satu bisa juga seperti begitu. Nah ini ada yang lupa juga ini. Nah, kita geser dulu ke tengah ya. Ya, kalau yang pintunya ini sudah cocok ya posisinya di belakang sini, sementara yang jendelanya harus kita naikkan ke atas. Tapi tidak perlu kita naikkan full ya, ini kan 13 ya. Misalnya mau kita naikkan, berarti kita naikkan itu 12 saja biar nanti kelihatan bentuk kuset jendelanya ya teman-teman. Nah, saran saya begitu, karena nanti pas di render biasanya kadang karena dia misalnya kita bikin 13, kita bikin 10 ya, dia naik cuma apa namanya, pengaruhnya kecil gitu ya. Nah, maksud saya seperti begini ya. Nah, ini kan harus naik kan ke sini 10 ya, karena dia total 13, naik ke sini 10, berarti kita harus gesernya cuma 0,9 saja, biar kelihatan nanti apa namanya, pas bagian perpindahan kusen ke ininya ya, ke daun jendelanya begitu. Terserah teman-teman sih sebenarnya, nah tapi saya kebiasaan begitu ya. Dan ini kalau teman-teman mau pakai misalnya dia dapat belakang seperti yang saya bilang tadi, ini kita kecilkan. Nah nanti saya kasih satu contoh ya. Nah, ini kita geser dulu ya yang jendela ke atas ya. Ya kita misalkan dia harusnya 0,1 kan, dia merapat begini ya, merapat begini.
Jadi kita bikin cuma 0,09 aja, 0,09 atau 9 cm aja. Nah, seperti begitu. Nah, jadi ini kelihatan masih ada sedikit di sini, tebal 1 cm. Nah, ini seperti begitu ya. Ya, tujuannya biar nanti kalau misalnya pas di render dia ada kelihatan turun begitu ya di sininya. Jadi tidak mepet betul lah, seperti begitu. Nah, ini kalau misalnya yang begini sudah teman-teman udah dapat, misalnya bingung, ini kenapa ini ada yang enggak kena ini. Sepertinya ada sesuatu di sini yang harus kita perbaiki ya. Ini kita ulang aja ini. Ini kita naikkan. Mungkin lupa ya. Biasanya lupa itu yang di tengahnya 0,03. Ya, ini kita ulang lagi ya. Ini naik 0,02. Nah, jadi kan dia selisihnya cuma 1 cm ya. Nah, ini kita naikkan 0,02 juga. Seperti ini ya. Nah, ini samakan dengan ini. Nah, yang ini kita samakan dengan ini. Nah, yang ini kita naikkan sampai sini ya. Nanti setelah itu ya ini kita menyontohkan proses awalnya. Jadi nanti kalau misalnya di gambar-gambar selanjutnya saya mungkin nggak ngasih di project selanjutnya mungkin nggak ngasih perintah begini lagi ya. Jadi kalau teman-teman mau nonton mulai dari awalnya ya bagus sebenarnya, karena bisa mengikuti bagaimana prosesnya bikinnya kalau di AutoCAD. Nah, saya sendiri senang pakai AutoCAD memang bikin 3D ini ya, karena mungkin perasaan saya lebih cepat aja itu, terus lebih presisi aja seperti itu. Cuma memang kadang ada masalah nanti di SketchUp-nya, tapi kalau kita sudah biasa mengaturnya sih tidak masalah sih. Nah, seperti begini ya. Kita match properties, baru kita lihat di sini. Jadi kalau teman-teman misalnya mau bikin ini, misalnya pintu ini ya, depan belakang misalnya, jadi mudah aja, tinggal teman-teman bikin aja begini. Tinggal teman-teman ini kita cari posisinya di bawah ya, posisi di bawahnya ini, misalnya begini, ini kan masih rata ya, kita naikkan aja. Berapa misalnya 0,15 itu sekitar setengahnya ya. Nah, jadi kita tengahkan begini. Nah, seperti begini. Seperti begini ya. Kita bikin rata semua ini ya. Nah, seperti begitu. Nah, kalau teman-teman lihat sih sebenarnya mudah aja di sini. Nah, tinggal ratakan semua ya. Nah, terakhir ini kita ratakan di sini ya. Nah, ini kalau teman-teman mau dibikin muka belakang ya, pintunya ini contoh aja ya, contohnya seperti ini. Nanti tinggal teman-teman mirror aja di sini, jadi mudah sekali. Nah, ini kita geser juga, kita press pull juga seperti begitu ya. Misalnya sebenarnya lebih bagus kalau ininya hilang ya, garis garis yang dasarnya tadi, buat press pullnya hilang, lebih mudah. Nah, ini jadi kita misalnya kita mau ini, kita cukup ini aja, mirror aja misalnya seperti ini. Ini ada kita bikin begini lah biar lebih ringan. Nah, seperti gini ya. Nah, ini kan sudah naik tadi ya, kalau kita lihat ini kan sudah naik. Nah, ini bisa kita mirror seperti ini. Kita select dulu yang mau kita tentukan dulu UCS nya kalau bisa di sini aja
UCS ZA bisa begini, misalnya seperti ZA, tempatkan di ujung situ. Nah ini sebagai titik pusat mirrornya seperti itu teman-teman. Kita mirror saja, nah, seperti begini, satunya ambil di ujung sini. Nah, udah jadi seperti begitu. Jadi ini sudah depan belakang. Jadi kalau teman-teman mau lihat bentuknya jadinya misalnya begini. Nah, tunggu UCS nya kita balikin dulu ya. UCS nya kita balikin dulu. Nah ini seperti begini teman-teman. Nah ini kan sudah depan belakang nih. Gampang kan? Pasti lebih mudah seperti begitu. Sama juga yang lainnya kalau misalnya, cuma saya biasanya agak jarang depan belakang itu karena biasa saya lebih masukkan ke interior. Kalau misalnya mau bikin interior baru bisa depan belakang, tapi kalau cuma eksterior biasanya tidak perlu. Tapi ini kita pertahankan aja begini ya. Nah, seperti begini ya. Nah ini kalau begini ya sudah semua kayaknya ya. Coba kita cek lagi satu-satu. Nah, nanti kita ke tahap selanjutnya kalau misalnya sudah, yaitu membuat bloknya ya, blok buat blok outnya buat ini ya, buat dipasang nanti buat di dindingnya ya. Oh tapi ini handle-nya juga belum selesai. Kita handle-nya kita copy dulu ya, kita perbanyak copy misalnya, ini copy seperti begini. Kita enter, lalu kita masukkan di sini. Nah ini sebelumnya minta maaf dulu ya teman-teman kalau misalnya ini posisi lagi ada di proyek, jadi biasalah ada suara banyak suara ini ya, apa namanya, alat pemotong gerinda seperti itu. Ini ada satu, ini salah, ini harusnya pakai yang ini ya, kita copy aja. Jadi teman-teman kalau misalnya mau dibikin ini jadi apa namanya, jadi depan belakang ya kayak tadi tekniknya seperti ini nih. Nah ini jadi ini bisa kita gabungkan juga, bisa kita union seperti begini ya. Nah kalau dilihatnya seperti depan belakang ya. Nah, jadi kalau kita lihat orbit ya, orbit, nah ini bisa kita lihat seperti ini ya, dia depan belakang sudah ada. Gitu teman-teman, mudah ini. Nah kalau sudah posisinya begini, kita tinggal bikin block out buat apa namanya, motong di dindingnya nanti, di dindingnya ini. Jadi cara bikin bloknya seperti begini aja, misalnya polyline atau rectangle terserah, atau kita rectangle aja deh. Tapi sebelumnya bikin begini dulu ya. Kita bikin ininya, sorry ini ada yang harusnya kita pindah. Jadi kita ambil dari sini dulu, shift ya, nanti aja kita mencet shiftnya. Seperti begini ya, shift. Nah ini ada yang enggak kayak ini ya, ada tadi tekniknya saya mau mindahin ini, nanti kalau misalnya di apa namanya, di ini biasanya keikut ya SketchUp. Jadi kita pilih aja dulu ya, misalnya dari sini ke sini. Sorry ini kita bersihkan dulu, jadi jangan sampai ada yang ke select, kita selectin di sini saja ya, dari bawah ini. Nah ini kan sebenarnya saya lagi ngincar ini yang di bawah ini, jadi ada garis-garis ini yang sebenarnya tidak kepake ya, kita move. Nah ini ada satu yang tidak keikut, ini yang mana ini? Ini harus kita tempatkan di tempat yang seharusnya, jadi sepertinya di sini ya. Ini nggak ada nih. Nah jadi begitu ya teman-teman. Nah, ini apa lagi? Oh nggak ada. Jadi kalau kita lihat 3D nya seperti ini. Nah
Nah, ini yang cetakan yang tadi kita buat fresh pull, kita tidak perlu lagi pakai seperti itu. Ini satu lagi keikut, sorry nih. Nah, enggak apa-apa, nggak usah dipasang juga enggak apa-apa, karena kita cuma buat nanti paling interiornya juga pintunya mungkin terbuka atau tertutup, nanti tinggal kita mirror aja ya, atau di SketchUp nanti gampang itu. Nah ini intinya seperti begitu kalau mau bikin 3D nya ya. Nah selanjutnya tinggal kita bikin block outnya itu seperti begini maksudnya. Nanti tujuannya buat subtrak sama dindingnya. Nah, seperti itu. Kita bikin aja 0,5 meter. Yang jelas harus melebihi tebal dindingnya. Gitu teman-teman. Nah, sebenarnya sederhana ya. Prinsipnya sederhana, cuma memang gambarnya lama. Jadi ini misalnya ini polyline tadi kan kita extrude saja, misalnya 0,5 meter. Dan ini harus kita kasih layer yang berbeda ya, kalau bisa yang terang. Misalnya kita bikin layer baru aja kali ya, bantuan gitu aja. Ini bantuan, dan warnanya kalau bisa terang, merah misalnya. Nah, ini kita kasih nama ini aja, ini bantuan. Ini kita geser aja, tujuannya di tengah aja ya. Nah, jadi nanti memotong sama yang ada di atas tadi. Kalau kita lihat di sini ini karena ini terlalu dekat ya, kita geser dulu. Kita geser seperti ini. Jadi kalau lihat tampak gitu kan. Nah, ini sebenarnya ini ada yang salah di sini. Tadi harus kita apa namanya, sorry, ini ada di sini. Nah ini yang lainnya juga dibikin sama seperti itu. Jadi kalau ini misalnya rectangle, yang jelas harus solid biar nanti bisa potong sama dindingnya nanti. Jadi kalau pernah nonton di video saya sebelumnya yang bikin masjid itu juga sama ya. Seperti begini tekniknya. Nanti mungkin kalau selanjutnya nggak perlu dijelasin lagi ya, tinggal lihat videonya bagaimana. Seperti begitu ya. Jadi tinggal kita kelompokkan, lakukan juga hal yang sama seperti yang lain ya. Misalnya 0,5 ya. Ini ada di dalam. Ini kita kasih layer. Kita move. Misalnya di sini. Jadi untuk contoh pertama ini mungkin saya terapinnya buat eksterior dulu aja ya. Nanti lanjut kita ke interiornya. Jadi ke eksteriornya, pintu-pintu eksteriornya aja dulu yang kita pasang untuk mengejar progres ya, gambar 3D-nya untuk disetujuin sama klien. Jadi kecepatan itu memang perlu teman-teman. Nah, yang mana yang harus didahulukan, yang mana itu tergantung lagi pengalaman kita gambar dan pengalaman buat mengerjakan di proyeknya bagaimana. Karena gambar gini kita harus tahu juga proyeknya seperti bagaimana nanti pelaksanaannya. Karena saling berkaitan ya teman-teman. Jadi bukan asal gambar tapi nanti tidak bisa diaplikasikan ya, sama aja bohong. Nah, seperti begini. Kita extrude ya. Ini gambar 3D sebenarnya banyak sih aplikasi-aplikasi sekarang, utility bawaan dari apa namanya, kadang dari SketchUp sendiri sudah ada. Kalau mau bikin langsung dari 3D-nya ya, 3D-nya bisa langsung ada ready ya. Cuma kadang kita itu tidak puas kalau sudah, apalagi bangunan-bangunan yang custom ya, kadang ukuran ininya juga beda ya. Ukuran pintunya biasanya harganya lebih mahal, makanya itu perencanaan itu penting sekali.
biar untuk memaksimalkan budgetnya ya, untuk pelaksanaan itu begitu. Ya teman-teman kalau yang masih belajar misalnya STM apa, tinggal follow aja fanpage atau YouTube kami ya. Kalaupun nggak follow juga nggak masalah sih, yang penting mau belajar gitu aja. Saya nge-share di sini biar bisa sama-sama belajar, bukan karena saya lebih pintar dari teman-teman atau apa, cuma mungkin karena saya lebih duluan aja mengerti ya, lebih duluan berkecimpung di bidang gambar menggambar dan perproyekan ini ya. Tapi itu pengalaman itu tidak ada hubungannya sama dengan berapa lama kita berkecimpung di bidang itu ya. Kadang pengambilan keputusan juga harus mengikuti. Nah ini ada yang salah, ini harusnya ada di sebelah kanan ya handle-nya. Nah, kita mirror aja. Teknik yang paling gampang itu di mirror aja ya. Dan ini yang lama tinggal kita yes gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari atas udah aja ya. Nah, kan posisinya udah pas. Tinggal ini kalau kayak gini sudah tinggal mau kita blok atau kita grup. Nah, terserah teman-teman. Nah, kalau saya biasanya kadang di blok, kadang di grup. Tapi kalau misalnya banyak sekali, misalnya pintunya, saya biasanya pakai blok. Kalau misalnya nggak terlalu banyak, nggak perlu gitu. Begitu. Ini kita grup aja. Semua kita grup per pintunya ya, per pintu dan per jendelanya. Seperti begini kita grup ya. Mana lagi yang kita grup ini ya, ini kita grup. Oke, ini kita grup aja. Nah ini kayak ini kan sebenarnya ada anunya ya, ada topi-topinya ya, ikut ya. Nah, jadi terserah teman-teman kalau topi-topinya mau diikutkan, mau tidak diikutkan bisa. Itu begitu. Ya ini. Nah ini teman-teman, jadi kalau sudah lihat begini kita mudah aja ya, sudah tinggal kita masukkan di sini. Nah ini pintu-pintunya kita tempatkan langsung ya. Misalnya kita copy aja ini, copy kita dekatkan ya. Nah, kita dekatkan misalnya di sini biar gampang mindahinnya ya. Jadi kalaupun ada yang salah nanti atau ke delete bisa, atau ke export bisa kita ubah ya. Nah, kalau ini ubahnya begini teman-teman, UCS nya kita rubah dulu baru ZA. ZA itu arahkan A nya Z nya ke sini ZA. Jadi kita tarik aja gitu. Nah, tinggal kita dirikan begini. Kalau mau aman kita hidupkan F8 nya, nah, biar yakin kalau itu berubah ya. Nah, ini kan yang kamar mandi sama kamar di dalam kan di ini, jadi yang kepake di depan mungkin ini dua ini yang di depan, ini yang di lantai 2 kayaknya. Oh coba kita lihat dulu, lantai 2 sama depan, oh sama ya, tapi ini agak turun ya harusnya ini, jadi harus kita perbaiki juga tampaknya. Nah seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau ikutin dari awal bisa lihat video sebelumnya ya, UCS ZA. Jadi kita UCS nya ini kita bikin satu-satu ya, kita rotate, kita pakai yang tampak buat depannya dulu ya, ini kan tampak depannya ya. Nah ini sorry UCS ZA rotate, jadi bisa langsung ya, nggak usah dipindah-pindah. Misalnya begini ya.
It's Ctrl Z, rotate. Nah, seperti ini. Jadi bisa langsung banyak kita bikin nanti, pindah-pindah. Tapi yang kita mau pakai dulu yang buat apa namanya, buat ini dulu ya. Nah, ini kita geser dulu. Ini yang buat tampak depan dulu. Jadi kalau misalnya ini buat tampak depan, ada ini ya. Ada ini, kita taruh sini kayaknya. Nah, ini kan kalau kita mau cek ini tepat ya, sini. Terus ada ini ya, kita lihat tampaknya juga sampai kita cross check tampaknya. Ini ada pintu gini ya di sebelah kiri, swing kanan. Kita pindahkan. Nah, berarti begini. Misalnya di mana aja, di sini ya. Nah, ini kan tepat ya. Nah, ini enaknya kalau AutoCAD bisa tepat ya. Ya, yang lain juga bisa, cuma karena saya biasa di AutoCAD ya, ini maklum aja ya. Ini di lantai 2 kayaknya nih. Ini di lantai 2 seperti begini ya. Nah, ini ada lagi di lantai 3 ini kayaknya. Kita mau satu-satu aja deh. Nanti kita move. Ini kan swingnya kan benar kan ada di sebelah kanan. Jadi ini handle-nya ada di sebelah kanan, swingnya ke kiri. Nah, ini yang sisanya ada ini. Jadi teman-teman, kalau ini misalnya apa namanya, ada jendela begini, dia kan harus naik ke atas. Jadi kita tinggal cek di tampaknya naiknya berapa banyak dari nah, ini grupnya ini kita copy aja ya. Berapa banyak dari lantai ya. Nah, nanti kita naikkan begitu berdasarkan tampaknya. Ini juga sama nih di lantai 2. Kalau ini di lantai 2 berarti posisinya di sini ya. Lantai 2 ini ada di sini teman-teman. Ya kita kalau mau cross check tinggal cross check sama yang di depannya ya. Tunggu dulu, ini posisinya apakah sudah benar. Ini ada yang salah ini. Tunggu dulu, kita cek dulu. Oh, sorry, ini harusnya di sini ya. Di sini harusnya. Nah, ini seperti begini. Oh iya. Ini nggak sesuai lagi sama anunya ini, apa namanya, tampak ininya ya. Harusnya dia makin kecil ya. Ini kan begini. Kalau kita cek seperti begini, kalau mau kita cek ya, ini lebar totalnya berapa? Dari OCS nya kita balikin dulu ya. Dim linear. Ini kadang ada masalahnya begini, suka lupa ya. Nah, ini 95. Nah, kita cek di danahnya apakah di lantai 2 nya sama dengan 95, dan kemungkinan besar ini beda ya. Nah, ini kan 115. Jadi kalau kita mau cek ini biar gampang, kita posisikan di tengah aja ya ininya. Mindahkannya di tengah aja. Jadi kalau teman-teman mau lihat gimana memperbaikinya seperti begini. Nah, ini kita move. Ini titik tengahnya kayaknya di sini. Nah, nanti kita taruh di tengah. Dah tepat di tengah. Nah, ini kan geser memang. Nggak tepat lagi yang di merahnya, nggak tepat lagi di pinggir sini. Nanti tinggal kita geser aja. Seperti begitu. Nah, ini nanti kalau kita lihat di atas, ini topi-topinya ini pas kena di pinggirnya ya. Di pinggirnya dinding. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kita lanjutkan lagi, ada satu lagi di sini, jendela yang manakah ini? Nah, sepertinya yang ini ya.
taruh di sini ya. Nah ini sepertinya sama juga kasusnya. Ini kita geser aja di tengah, posisinya di tengah patokannya seperti begini ya. Nah ini kan tadi lantai 1 ini sudah, yang di dalamnya nanti aja ya, kita nyusul nanti di video selanjutnya nanti kalau kita mau bikin interior. Tapi yang jelas bentuknya seperti ini dulu. Nanti bisa kita masukkan ini ya, apalagi nih, ini sudah ini. Oh di sini ada juga jendela, ini mungkin sama besarnya sama ini ya, lantai 1 sama lantai 2. Oh ya sama ini kayaknya 2 meter nih, 2 meter kalau nggak salah kemarin. Nah ini sama ini ya, tapi bedanya di bawahnya ada topi-topinya. Sorry. Nah di linear dari sini kita tarik aja 2 meter. Nah seperti itu. Nanti kita copy aja, kita copy. Jadi tinggal copy paste aja teman-teman kalau misalnya bingung. Ini kalau misalnya ragu-ragu kita taruh di sini. Nah ini tinggal kita naikkan lagi jendelanya. Kalau yang pintunya kan sudah di posisi 0 lantainya, tinggal kita naikkan jendelanya seperti begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini berlanjut terus videonya ya, bisa dilihat nanti perubahannya di mana. Jadi ini kita misalnya ini kalau dari 0 lantai ya 50 cm. Nah ini jadi ini cuma naik 50 cm aja teman-teman. Mudah aja kan ya, mudah-mudahan mudah ya. Tapi tunggu dulu. Ini lupa saya, kalau di lantai 1 ini sebenarnya ada ini ya. Kita kalau lihat dari gambar potongan dia mulainya dari bawah sini. Nah mulai dari sini. Jadi harus naik lagi juga pintunya. Karena ini tadi sudah naik, kita ngejar 0 lantai finish lantainya di sini. Berarti dia harus kita naikkan setinggi ini teman-teman. Kalau kita lihat dari tampak depan ya seperti ini, karena ngikutin teman-teman dari tampak depan, dari potongan itu gitu. Jadi naik 50 cm lagi. Jadi semuanya kita naikin aja 50 cm. Kecuali nanti kalau misalnya tampak depannya langsung ketemu ya, ini pintunya langsung ketemu karpet, langsung ketemu di depannya ya. Jadi lantai di dalamnya selevel sama terasnya atau karpetnya, tapi tidak mungkin, makanya kita geser karena kan 0,5 kayak gitu ya. Nah ini kalau kita lihat dari depan seperti begini. Nah, seperti begini. Nah ini masih ada yang jendela yang di bawah ya, belum kita ubah posisinya. Kita tinggal ubah dulu posisinya ya. Ini sudah lantai 1 sudah ya. Ini lantai 2. Kita lihat dari sini berapa ya. Kita bikinnya dari 0 lantai semua ya teman-teman. Nah kalau misalnya ini kan dari bawah kusen sini ke sini 80, jadi kita naikkan 80. Ini juga sama kayaknya, yang ini juga sama nih, 80 cm kayak gitu. Jadi ini dinaikkan 80 cm, 0,8. Lanjut di sini juga kayaknya naiknya 0,8 juga nih kalau di lantai 3 di linear. Nah kalau dilihat ini kayaknya dari sini ke lantai 3 nya di sini, nah kan 0,8 juga. Tinggal kita naikkan juga seperti yang tadi ya, di lantai 3 nya. Oh 0,8 seperti
jadi gitu. Nah misalnya teman-teman kalau mau masukkan lagi yang apa namanya tadi, nah ini kan kalau dari depan nggak kelihatan ya. Nah, ini yang lantai 1, ini yang lantai 3. Nah, itu begitu. Ini kalau apa namanya begini yang interior belum kelihatan ya, yang pintu buat di dalam ya. Untuk WC, untuk kamar belum saya masukkan. Sengaja nanti untuk tutorialnya bertahap seperti itu teman-teman. Mungkin untuk video kali ini mungkin begitu saja dulu, nanti tapi tunggu dulu, ini ada satu lagi prosesnya, mungkin nanggung ini, jadi mending ini satu lagi, sorry, ini kita ungroup dulu semua yang sudah ini, yang sudah di levelnya kita ungroup. Saya kasih contoh 2 dulu ya, nanti yang lainnya mungkin teman bisa praktek sendiri ya. Ungroup, ini sudah ungroup, yang ini sudah ungroup. Jadi ini kan, sorry ini tadi lupa, jadi ini kan masih kalau lihat wireframe mungkin gitu, tapi kalau lihat konseptual dia masih begini teman-teman. Nah ini biar biasa kepotong, nanti ini caranya kita ini namanya subtract ya. Ini ada perintah subtract, kita pilih dulu dindingnya, baru kita pilih block outnya. Nah seperti itu. Jadi kalau sudah jadi dia seperti begini. Nah lebih praktisnya namanya gitu. Jadi kalau kita ulangi lagi seperti begini, ini bisa sekaligus banyak kita, jadi memotongnya itu bisa banyak asalkan dalam satu objek ya. Nah jadi bisa satu objek gitu. Nah ini yang langsung kelihatan kan di sini, ini yang di lantai 2. Nah kalau yang di lantai 1 ini begini teman. Nah ini misalnya kita langsung cut gitu ya, kita langsung cut seperti begini. Ini 1, 2, 3. Nah begitu. Kalau teman-teman mau terapkan yang di sini lagi bisa, karena begini. Ungroup ya, kita ungroup dulu. Mirip ya sebenarnya sama di SketchUp ya, group sama ungroup ya. Nah, itu begini kalau teman-teman lihat. Nah dia langsung potong, tapi topi-topinya belum, nanti nyusul. Nanti kalau misalnya teman-teman mau praktek di gambar yang ini ya, di apa namanya, yang di dalam kamar bisa juga seperti gitu. Mungkin itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini. Yang jelas begitu cara memasukkannya, kusen yang 3 dimensi tadi kita bikin ya. Nah, kalau perlu sampai topi-topinya bisa kita masukkan juga di sini. Nah, yang penting topi-topinya nanti dimajukan karena nanti setara sama selevel sama ininya dindingnya, permukaan dindingnya. Mungkin itu aja video kali ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Keep learn, keep creative.